Betul. Jadi apa yang lu pengen percayain itu yang menurut lu kebenaran. Sama aja kayak orang ngeliat 9 sama 6 dari dua sisi yang berbeda. Betul. Dari sini ngeliatnya 9, dari sisi Satunya sampingnya lagi ngeliatnya 6. 6, Kita ya. nggak bisa. Pemirsa, kembali lagi sama gua yang membosankan ini dan teman-teman yang baru lagi nih. Ini murni belum pernah datang ke blog. Mereka sebenarnya sudah sering ke blog bar mungkin beberapa kali karena gue pernah lihat wajah-wajahnya. Perskenaan sih gitu. Gue sering lah lihat mereka berdua ke sini. Lalu tapi bandnya belum pernah gue dengar, belum pernah main ke blog bar juga, dan gue sangat tertarik untuk mengundang mereka main ke sini. Ladies and gentlemen, please welcome. Normatif. Sedap. Normatif. Apa maksudnya normatif? Normatif tuh kita pilih jadi nama band karena sesimpel nama itu belum ada di Spotify waktu itu. Susah nyari namanya, susah. Lalu? Habis itu tapi akhirnya kita menemukan arti dari nama itu menjadi sebuah makna dari album kita lah. Oke, gini nih. Nama itu implementasi dari nama album. Iya. Jadi yang pertama duluan ketemu itu nama albumnya berarti? Justru nama dulu. Nama bandnya dulu. Oh, nama bandnya dulu? Iya. Habis itu di albumnya ini kita pengen bikin nama normatif ini punya arti lah. Nggak cuman sebagai alasan yang rumit cari Spotify. Jadinya kita namain album kita seharusnya sepantasnya. Normatif. Itu normatif kalau di KBBI artinya itu seharusnya sepantasnya. Betul. Gitu. Ya secara hukum pun yang normatif tuh yang memang yang di lapangannya seperti apa, sepatutnya seperti apa, itulah normatif. Ya. Betul. Nah, nama lu siapa? Ical. Ical, Andri. Andri, kan yang berdua enggak kan? Apa? Normatif tuh berdua. Berdua. Berdua aja nih. Dua, iya. Lu, Cal apa? Gua megang vokal. Vokal. Normatif. Bukan megang. Kalau vokal nggak mau gang. Mic dipegang. Iya benar. Itu bener juga ya. Lu gitar nggak? Vokalis. Murni vokal, Cal. Vokal, murni vokal. Murni vokal lu, Gua gitar. gitar. Sisanya additional kalau manggung. Tapi berarti formatnya full band enggak? Full band. live full band. Iya, drum sama sequencer. Jadi berarti hitungannya 4 lah ya, 2 additional. Dua additional bener. Berarti 1 sequencer, 1 Drum. drum, Ada lu backing, gitar, gitar sama backing vokal. 5 berarti. Sequencer yang operasin drummer. Oke. Iya. Jadi gimana nih formatnya? Gue masih raba. Jadi ada 4 orang kalau di panggung. Oke. Pertama drummer. Dia ngoperasin sequencer, tinggal mencet doang. Yes. Laptop. Begitu gua gitar. Terus itu Ical vokal, sama satu lagi backing vokal. Backing vokal perempuan. Oke. Berarti tapi gambaran besarnya kalian lah ya normatif tuh kalian Iya, berdua benar. gitu. Emang Kenapa nggak dibikin full band kalau gitu? Maksudnya apakah kalian ingin gajinya nggak pengen di share ke ya nggak? di belakang aja ya. Ya maksudnya Tapi- kan kalian kan formatnya sebenarnya full band toh. Format di panggung. Betul. Tapi secara publik kalian berdua. Apa Karena alasannya? mungkin Kenapa nggak- alasan paling dasarnya karena gua sama Adri adik kakak. Oh ini ada kakak? Betul, adik kakak. Iya. Jadinya iya. untuk secara proses kreatif. Yang adiknya yang mana, kakaknya yang mana? Gua adiknya, adik Iya, kakaknya. iya. Proses kreatif, proses ngebikin bandnya, jadinya lebih gampang diomongin berdua di rumah gitu, tinggal ketok pintu, Iya, ngobrol iya, langsung. Iya. Gitu langsung. Jadinya kalau misalnya gue juga pengalaman dulu pernah ngeband rame, terus bandnya gagal gara-gara satu orang sibuk harus kuliah di Bandung kayak gitu. Jadi akhirnya ya udahlah kita berdua aja kayak gitu sih. Oke, jadi end up dengan berdua berarti tapi kan gini, berarti kalau si drummernya main sequencer juga dia juga yang main berarti. Ya dong. Maksudnya gimana? Jadi misalkan nih, si drummernya kan kalian sudah pasti paten dia doang. Iya. Tuh. Kenapa nggak dimasukin ke band? Inilah ya, manusia tamat, manusia tidak ingin berbagi. Ini normatif. Karena kalau secara musik normatif itu nggak band banget. Oke. Secara musik kalau di Ya. panggung band banget, kalau secara musiknya di digital streaming platform tuh nggak band banget. Kita emang bikin aransemen yang setengah elektronik. Jadi drum Oke. kitnya pun bukan bunyi drum akustik gitu. Drum Drum elektronik. sampling.
Oh, Terus oke. banyak synthesizer, bass pun ada di beberapa lagu nggak ada gitu. Berarti musik kalian kalau bisa disebut apa? Mungkin modern alternatif rock kali ya. Seperti? Seperti Royal Blood mungkin. Royal Blood, ya. Imagine Dragon mungkin. Iya. Kayak gitu-gitu. Kalau Royal Blood gue masih tahu, Imagine ini gue tahu sih. Maksudnya berarti tapi kan Royal Blood itu satu drum, satu bassis. Iya. Bassnya kan suaranya pakai efek dan lain sebagainya jadi kayak suara gitar. Kalian juga menerapkan hal yang sama, kurang lebih. Mungkin bass kita dari synthesizer. Heeh. 808 kayak gitu-gitu sih. Iya. Bass hip hop. Bass hip hop lah. Keren dong harusnya. Semoga ya. Iya. Proses kreatif menciptakan lagu pun kalian berdua? Betul. Atau ada kayak misalkan si drummer ini atau si backing vokal ini atau si satu lagi basis apa? Udah, dua doang. Additional lu Iya, doang. dua doang ya? Iya. Kayak, Bray, bantuin kita dong, kayaknya kita lagi apa? Deadlock nih. Buntu deh. Buntu gitu. Enggak sih. Jadi mereka itu diajak ketika proses kreatif udah selesai. Kebutuhan Pas live manggung. jadinya. Oh. Jadi mereka Mungkin nggak kita ada campur tangan di sering bahas sama mereka untuk live arrangementnya doang. Jadi kan kalau di rekaman dia elektronik banget, gimana nih kita translate-nya ke drum biasa. Nah itu baru kita diskusi sama teman-teman yang ada main di live performance kayak gitu sih. Kalau untuk oke. di rekamannya kita berdua aja sih. Kayak gitu. Murni berdua berarti. Berdua. Dari semua, berarti kalian hanya menggambarkan kayak misalkan, drumnya enaknya kayak gini nih. Jadi ketika once kalian masuk ke studio, lu gini ya drumnya ya? Jadi Atau kalian juga membiarkan si drummer itu mengeksplor lagu kalian? Kalau yang buat tadi gue bilang ada drum samplingnya, itu kan bukan drum beneran yang main. Betul. Dia explore aja. Oke. Ada Ketika live, Iya, ketika live. berarti kalau di studio, lu harus ikutin tuh? Di studio pun kita nggak rekaman drum, kita pakai MIDI semuanya. Oh. Jadi kita rekamannya kebetulan ada studio di rumah, studio kecil. Kita home recording di situ. Drumnya gambar. Drumnya gambar segala macam. Jadi murni digambar ketika live, tapi kan tetap aja kalau live kalian harus latihan toh. Iya, latihan. Tetap ada drumnya. Iya, tetap ada drumnya. Si drumnya berarti ngikutin pola pattern yang ada di MIDI itu. Betul. Nggak, dia tidak boleh eksplorasi. Inilah manusia tamak, Callback terus. manusia serakah. Memang bagi dua Tidak aja. mau berbagi dengan yang lain ini. Tapi gitu berarti kurang lebih seperti itu dong. Iya benar. Betul. Berarti ketukannya harus sama, semua harus sama. Sama. Pakai Temponya plate. nggak boleh lebih-lebih juga nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Otoriter memang. Calon-calon Hitler yang kedua. Adik kakak parah. Oke, tapi semua lagu kalian sudah ada di platform digital. Sudah. Kita baru rilis album. Lagu udah berapa, Bray? Udah satu album. Satu 12, album itu 10. 8 track. Oh, 8 track. Sudah bikin EP kali ya kalau itu. Kalian tuh kapan sih mulai ngebandnya berdua nih adik kakak? Mulainya itu single pertama kita di tanggal 31 Oktober 2021. Oh, tahun kemarin. Tahun kemarin, iya. Oke, kalian single pertama. Bless tuh lagu pertama judulnya? Ya, berbeda tapi sama. Buset, keras. Itu along the way sampai ke ini Album. kalian single garap jadi album atau single langsung album? Kita 3 single baru masuk ke album. Yang 8 lagu itu? Iya. Keluarnya kapan? Tanggal 28 April tahun ini. Kemarin tuh. Itu udah jadi album tuh ya? Betul. 8 lagu. Sudah ada apa namanya rilisan fisiknya kah atau? Tulisan fisik udah ada, tapi sekarang habis. seriusan. Wih, keren. Keren cuy, keren. CD? Kaset? Vinyl nggak? Enggak. Mahal. Enggak ada duit. Inilah manusia band-band gembel. Ya. Tapi emang mahal banget sih, bener 30 juta kalau nggak salah. Kan harus impor juga kan Betul. si piringan hitamnya. Jerman. Nah, gue nggak tahu nih Lokananta masih bisa atau nggak ya ngegarap. Lokananta kayaknya lagi bikin lagi tuh kan kemarin bikin acara Lokananta Betul. Revive kalau nggak salah. Iya. Kayak teman-teman kalau misalnya gue jadi promosi Lokananta. Nggak apa-apa cuy. Kita kan Keren. harus saling support. Lokananta keren. Harus saling support. CD, kaset habis semua. CD doang. Oh, CD habis semua. Kita kaset nggak bikin. Nggak bikin lagi? Belum ada rencana sih. Kenapa cuy? Itu kan ya well it's a fresh money gitu, itu duit lumayan kan kalian juga sebagai anak band. Ada pekerjaan sampingan nggak? Masih kuliah. Kita masih. Hah? Kan berdua masih kuliah? Masih Iya, kuliah. masih kuliah. Bagus. Setelah lulus kuliah band ini bubar. Kerja soalnya. Kerja soalnya. Tapi kan itu kan jadi berarti kuliah, side jobnya ngeband, side jobnya lagi jualan CD Iya, kalian. betul. Dan alhamdulillah puji Tuhan laku. Laku. Si CD ini. Iya. Kenapa nggak bikin lagi? Bikin lagi lah.
kita mungkin bakal ada rencana bikin lagi, tapi kita sekarang lagi mau Rilis bikin merch. Oh iya, gue baru mau nanya tuh. Merch-nya sudah dijual di Instagram. Bisa Instagram. langsung cek di link Instagram kita. nggak bawa buat gue, parah banget ya. Iya. Sewa sih. Oke, ingetin ya teman-teman, nanti kita Merah. balik Nanti kita kirimin ke blog bar. Kita harus support men. Mau bagaimanapun cara mereka survive hidup, walaupun mereka masih mahasiswa, menurut gua anak band itu supportnya adalah beli CD-nya, beli merchandise-nya lah. Setuju. Beli bajunya, beli CD-nya, beli pick-nya, dan dengerin di platform-platform yang berbayar. Iya. Ya, well, Jangan kayak bajakan. Spotify, Apple Music, gitu-gitu yang memang berbayar gitu. Jangan gratisan mulu lo. Staffaben. Anjing. Jangan ya. Lagu yang terakhir, single terakhir apa? Single yang Rilisan terakhir terakhir album itu. Ah. Rilisan terakhir itu. Dari kan album ini pasti kan kalian ada yang single yang fokus track. yang kalian ini nih jagoan gua nih. Apa tuh? Yang mana? Sebenarnya yang sama kayak judul albumnya namanya Seharusnya Sepantasnya. Sebenarnya itu di single Berarti which is lagu pertama. lagu terakhir justru. Oh, itu lagu terakhir. Jadi itu merangkum semua apapun yang kita bahas dari satu album itu, kesimpulannya di situlah gitu. Oke. Cerita tentang apa tuh ya? Kalau Sebenarnya- boleh diceritakan. Ceritanya rada teatrikal gitu. Sebenarnya kayak kita ngebahas tentang kenaikan sebuah sosok di mana dunia udah banyak masalah, jadi sosok ini harus ada gitu. Jadi kayak mesayah gitu lah. Buset. Gitu. Berarti itu fiktif. Fiktif, tapi Kan berarti kan penggambarannya ini kurang lebih yang gue tangkap ya. Jadi kalian berharap ada satu orang yang bisa merubah tatanan dunia yang lagi Iya benar. betul. kusut ini. Guru gitu. selamat lah mungkin Guru bahasa Selamat ya. ya. Tuhan saya. Jangan sampai turun. Kalau turun selesai dunia ini. Oh berarti kalian mengharapkan satu sosok apa let's say kayak Superman lah ya gitu Iya, kayak mungkin. Siapa yang aja bisa lah ya. menyelamatkan dunia ini gitu superhero-superhero-nya berarti fiktif tapi ada harapan yang bisa merubah itu semua gitu. Iya benar. Karena isi track dari 1 sampai 7-nya itu berisi kan masalah-masalah yang digambarkan. Ada lah. di Iya, dunia. iya. Oke. Track 8-nya itu kayak kedatangan suatu tokoh sebagai solusi dari masalah itu. Serius lu? Keras. Apa lain terbaiknya menurut lu? Menurut lu deh. Dari lagu itu apa sepantasnya apa sih? Seharusnya Sepantasnya. Seharusnya sepantasnya apa lain yang dari lagu itu yang kayak ini nih harus jadi nih. Sebenarnya banyak sih karena di lagu itu sendiri ada puisinya sebenarnya. Keras. Ada puisinya yang Ya. ditulis dari teman kita. Aha. Juga gue nggak hafal justru puisinya ya. Aha. Tapi salah satu line yang menurut gue di whole album sih, bukan di Iya, lagu iya. itu. Sebenarnya menurut gue lagu pertama sih berbeda tapi sama. Oh ya, apa tuh? Jadi menurut gue kebenaran itu sebenarnya perspektif orang masing-masing aja. Ini liriknya ya? Lirik itu berbeda tapi sama, tapi gue interpretasinya bahwa kebenaran itu perspektif orang masing-masing aja. Gitu. Iya, betul. Jadi apa yang lu pengen percayain itu yang menurut lu kebenaran. Sama aja kayak orang ngeliat 9 sama 6 dari dua sisi yang berbeda gitu. Betul. Dari sini ngeliatnya 9, dari sisi sampingnya lagi, ngeliatnya 6. 6. Kita nggak bisa, kita kan Nggak bisa memaksakan nggak bisa apa memaksakan yang apa yang kita lihat gitu. Itu sih menurut gua. Kalau lu? Mungkin kalau ditanyanya lirik ya, ditanyanya lirik, lirik yang mungkin gua asumsikan kuat dan mengcapture album itu di lagu yang terakhir itu ada di bagian terakhirnya itu gua masukin adlib suara dia berkalimatkan selamat datang di dunia baru, dunia yang seharusnya, dunia yang sepantasnya. Jadi kayak Buset. mengclarify kalau masalah itu udah runtuh dan lu ada di dunia baru, dunia yang seharusnya, dunia yang sepantasnya, dunia album itu gitu. Oke. Berarti kalau kalian ingin melihat, kalian tuh dalam artian teman-teman ya di rumah ingin melihat suatu apa ya pergerakan baru atau hal-hal baru itu bisa dengerin lagu-lagu kalian tuh biar terbuka matanya ya. Bisa. Biar kayak bro dunia tuh kayak gini bro gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ya, gue menghadirkan perspektif dari sudut pandang lain lah. Oke. Kalian kuliah jurusan apa tapi by the way? Jurusan pajak. Gua sama dia sekelas. Satu kampus. Adik kakak, satu kampus, satu kelas. Yoi. Gapnya berapa tahun sih umurnya? Setahun. Tahun. Setahun. Oke. Brevet berarti ya? Pajak brevet? Brevet, Iya, bener. Brevet, tahu juga. Iya kan? Iya. SH ini pengacara. Apa yang ngebuat kalian kayak, "Bay, nge-band aja yuk." Emang Karena lu ada band sebelumnya kan? ada, Iya. benar. Bareng juga band sebelumnya. Iya. Iji prelep ya, nggak bisa lepas. Iji prelep, bareng mulu. Mungkin kalau misalnya di runut juga dari dulu emang dicekokin musik sama orang tua lah ya.
Oke, apa tuh? Dulu GNR pertama kali. Buset. GNR. Welcome to the jungle. Terus kalau lu? Sama, gue main gitar kan dari dulu. Jadi gue mengidolakan Slash banget lah waktu pertama kali belajar main gitar. Oke. Jadi ajaran apa bokap gua. figur yang lu sembah-sembah tuh Slash. Slash. Yoi. Kalau lu sama? Gue dulu Apa Guns N' Roses secara keseluruhan kan kalau dia udah secara Spesifik. mengerucut nih, Iya. spesifik nih. iya sih gue Slash. keseluruhan sih. Karena dulu juga sebenarnya gue nggak nyanyi. Karena mau ngikutin Excel kan nggak bisa juga ya, susah. Iya. Ini jarang juga cuy suara-suara Iya, hubungan sudah. oktaf tinggi gitu. Kangen juga sebenarnya band-band kayak gitu ya. Iya. Tapi iya sih gue GNR secara keseluruhan. Tapi dulu juga dicekokin Metallica juga kayak gitu. Sebenarnya musik-musik 90-an lah. Era Bapak itu, gue kan 80 akhir, 90 awal lah. denger-dengernya kayak gitu. Itu yang berarti lu besar dengan lagu-lagu itu kurang Iya, lebih. di waktu zaman SMP gue sempat dikenalinnya dengan lagu-lagu itu. Cover-coveran juga dulu. Awalnya. Iya band cover Metallica gue dulu. Dulu main bass gue dulu tapi nggak nyanyi. Berdua, band lu berarti berapa orang? Band dulu berempat sama kayak Metallica juga. Dulu waktu cover. Bass, gitar, Bass gitar, ya ada gitar vokal yang jadi Gitar headfield-nya vokal, sama drummer. James Hetfield. Keren. Coveran, friend. Dulu belum pernah kepikiran bikin lagu sendiri. Nyaman Oke. dengan cover-cover. Apa nama bandnya? Masih ingat? Namanya The Boys. Susah. Namanya Kreatif. susah. Namanya. Apaan yang kreatif? The Boys. Iya. Main-main trash gitu, Megadeth, Metallica. Buah, gitu-gitulah. keren. Terus sampai akhirnya kayak kalian memutuskan untuk udahlah kita beres dari The Boys ini apa? Dulu gara-gara Mungkin di SMA kita sempet ikut lomba-lomba gitu kan. Jadinya kita lebih fokus ke situ lah. Jadi band lomba, band yang main kangen tapi disusahin. Serius gitu. lu? Iya. Bawain kangen cuy. Nggak kangen juga sih. Bento lah, bento. Bento. Ya nggak apa-apa sih, keren loh. Iya. Keren loh. Abang Tampan tuh keren loh. Memang. Bawain, susahin, udah gitu kita fokusnya ke situ lah. Jadi kayak nyari piala terus lah gitu. Nah, Waktu di SMA udah gitu nah. kita capek juga lama-lama kan. Main kok susah doang, kagak enak tapi gitu. yang penting susah gitu kan. Udah gitu, Shredding, gak enak juga. Lulus tuh. lah SMA kan, pada mencar. Nah itu baru yang diceritain Ical tadi. Kita coba bikin band, tapi ada personel kita yang di luar kota, nggak bareng sama kita. Habis itu nunggu saling Berarti nunggu tadi itu jadwal. yang lo omongan tadi itu The Boys itu. Ada setelah The Boys, ada band yang Oh, ada lagi. mulai bikin lagu sendiri, tapi belum normatif. Apa namanya? Namanya 27 Roots, 27 Roots. alias jalan rumah gue itu. Bawal 2 nomor 7. Iya. Terus kalau nah itu 27 Roots bawain apa? Bawain grunge waktu itu. Wih, Nirvana gitu-gitu. Ya lebih ke ini RATM grunge ya. Enggak lah, RTM nggak ya? Rage Against the Machine lebih ke Tapi kayak mirip Audio Slave gitu Post juga grunge sih. kali. kalau Audio Slave, grunge. Audio Tapi Slave. ini menurut gua ya, menurut saya ya, jangan dijudge. Kalau Rage Against the Machine menurut gua lebih ke hardcore ya. Hardcore ya sih. Rage Against the Machine tuh hardcore sih menurut gua. Iya. Iya betul. Audio Slave kayak Alter Bridge kayak gitu-gitulah. Oh. Dulu mirip-mirip gitu. Iya, apa rock 2000-an gitu kan, Iya, Outer iya, Bridge di gitu. bawah, di bawah. Iya. Kan bawain itu tuh awalnya. Belum ada lagu sendiri juga. Udah rilis sebenernya Keras. dulu. Apa judulnya? Judulnya Reedukasi dulu. Reedukasi. Reedukasi. Ini berdua juga lagi nih. Bertiga ya berdua. Gue juga ada di situ. Tapi dia masih main bass. Iya, gue main bass. Oh, vokalis. tetap Lagi di bass vokalis. nih. Iya. Jadi bass, gitar, Satu Sama lagi vokal. vokal. Vokalnya doang atau main gitar juga? Vokal doang. Oke, berarti semi-semi akustik lah ya kalian ya. Atau ada additional drumnya? Ada additional drumnya, additional Sama. drum kita sekarang. Oh, Iya. kasihan hidupnya drumnya. Additional terus. terus. Kenapa nggak dimasukin ke band? Kasihan banget ya, cuy. Parah banget. Oke, setelah itu bubarnya gara-gara? Karena itu tadi kita kayak ngerasa jadwalnya susah nih buat produksian, buat proses kreatif apa segala macam. Oke. Ribet kan. Mhm. Saling nunggu, tempatnya juga kita terpisah. Jadi ya udahlah. Kita coba bikin berdua aja. Jadi malah works jalan, tuh ya, berdua. berdua. Jadi ya let's say katakanlah kalau misalkan si drummernya yang A nggak bisa, ada lu cari lagi yang lain gitu. Iya, Yang jadi penting ya kalian berduanya core-nya berdua aja gitu. yes, secara ke publik tetap kalian berdua nih mukanya gitu. Oh, oke. Ini menarik karena Liam and Noel, Gallagher Iya, family. Mereka berdua ini cukup menarik sih bagi gua karena adik kakak ngeband. Kalau nggak salah lu pernah bantuin Just Deva ya? Enggak, gue enggak pernah Lu gue. main di Justru mana gue ya? pernah main di sini sebenarnya. Iya. Iya, gue pernah Frigid lihat. waktu itu. Gua Band apa normatif di sini. Normatif juga. Pernah di main? sini, Pernah iya. main. Kata lu nggak pernah. Kata lu nggak pernah main normatif. Dibilangin Mar pernah.
Kolup gue. Bareng Iya, Flotentik. bareng Voltentic, Madman. Oh, Madman. Oh, enggak, gue nggak datang. Hari itu gue harus ke Bandung. Jadi gue nggak ngeh. Oh. Kalian pasti nggak ngeliat gue karena yang Madman pertama kali main di sini itu gue nggak datang. Yo, itu Yang sama Ikif. Iya, Mike Iya, iya. itu gue nggak datang karena gue harus ke Bandung. Ada urusan lah gue, urusan keluarga. Pantesan karena biasanya ya sering kali band-band di sini gue tahu. Ingat ya? Hampir semua ingat. Jadi kalau ada yang pernah main lagi kayak oh dia lagi gitu. Gue ya sorry juga gue lupa gue nggak ngeh kalian pernah main karena emang gue nggak masuk dari Nggak itu. datang waktu itu ya? Karena inget banget main pertama kali main di sini itu gue nggak datang. Makanya gue nggak ngeh ada kalian di sini. Ya bener. April kalau nggak salah main di sini. Ya tahun ini kan, baru. April waktu itu. Bukan. April baru rilis. bukan April. Aprilnya puasa. Mei. April puasa bener. Iya. Mei, Agustus. Wah, lupa gua. Iya, Agustus. Agustus. Iya. 23 ya? Iya. Rookie roster. Oh ya Rookie Rooster waktu itu. Teman-teman Frigi ya waktu itu ya, sama Blay dan lain Betul. sebagainya. Betul. Gimana kesan kalian waktu pertama kali main di sini? Sebelumnya kalian pernah main di sini nggak? Maksudnya sebelum kalian manggung, kalian main di sini pernah datang untuk nonton Rookie Rooster mungkin atau anak-anak komunitas lain? Pernah kayaknya sebelum Gua nggak pernah kayak lu, mungkin pernah. Pernah tapi gue lupa waktu itu nonton siapa. Pernah. Pernah. Oke, setelah itu kalian datang, kalian main di sini. Ya. Kesan kalian pada saat datang kayak wah, Blok Bar nih, M Block nih. Apa nih? Menurut gua space yang cukup ideal buat bikin gigs di sini menurut gua. Soalnya ambience-nya dapat banget gitu loh kayak wah nih tempat gigs nih. Iya. Habis itu kayak di gang gini kan rame Secara orangnya kelihatannya. dekor, Iya, secara iya. panggungnya juga, intimate-nya juga kayak Ya. gue ngerasanya acara di situ sama performanya kan bener-bener deket banget ya. Kayak waktu Ya. kemarin siapa The Dare sini ya? Iya, The Dare. Dare. Itu Rame kan banget. kayak wah keren banget. Menurut gue ini sangat ideal lah. Jadi memang buat gigs. dibikin tidak ada gap antara Performer dan performer penonton dari dan artisnya dan si penontonnya gitu. Jadi biar merasa dekat aja gitu. Dan juga di M Block ini udah gitu aksesibel banget kan. Gue sukanya Di tengah soalnya kan di ya M Block di tengah sih paling Mapolim kan tengah ya. Iya. Maksudnya dari timur, Sudirman, dari dari mana mana, iya. gitu. Teman-teman pasti dekat lah ke sini. Satu katanya mungkin intim kali ya kalau di sini ya. Intim ya. Intim rasanya. Hubungan nggak? Jangan sampai ya. Nah, normatif sendiri album sudah keluar. Rilisan fisiknya sudah, digital platform. Itu semua di digital platform. iya ada di digital platform semua. Kalau Instagram kalian apa? Normatif underscore. Normatif underscore. Semangat udah ada nih. Mau ngeluarin single lagi kah dekat-dekat ini atau mungkin album di tahun depan? Kita rencananya di awal tahun sih kayak ngeluarin single lagi. Januari mau keluarin single lagi. Januari atau Itu Februari. ngejarnya album lagi. Albumnya masih per 2 tahun sih rencananya. Jadinya Oke. masih di 2024. Kenapa per 2 tahun? Karena menurut Masih gua space buat promosi si album ini aja. ngegodok album tuh nggak boleh asal-asalan kan. Betul. Prepare-nya harus panjang banget mulai dari musik, dari jagangnya kayak gitu lah. Maksudnya secara branding, secara image kita juga di kayak di season album itu kita mau dilihat seperti apa, bangun narasi seperti apa, kayak sampai mungkin sedetail caption Instagram atau color palette dari Normatif sendiri masih disesuaikan dengan album pertama itu sampai kurun waktu 2 tahun itulah. Masa inkubasi album pertama juga sih. Jadi masih promosi album pertama juga. Oh, oke. Berarti tapi per 2 tahun nih cukup lama sih ya untuk gua ngerti sih mungkin untuk biar si album pertamanya orang semua udah tahu di blast dulu jadi watch album kedua tuh lu udah tahu tuh benchmarknya tolak ukurnya tuh dari album pertama Iya. kayak Sama gitu. kalau misalnya udah buru-buru dirilis juga album kedua sayang di album pertama. Jadi kan orang ngeliatnya kan ke si album kedua kan. Masanya jadi nggak makan lagi ke orang gitu. Iya. Walaupun kita juga di tahun depan ini nggak cuman nggak ngapa-ngapain banget gitu, kayak kita ngerilis rencananya 5 single, 2 single tuh stand alone, nggak masuk album maksudnya. 3 single lagi ini adalah bagian dari album kedua. Oke. Jadi per 3 bulan kita rilis di tahun depan. Oke, 3 keren. bulan rilis, udah gitu Mungkin di awal tahun 2024 baru tuh kalian garap album. garapnya dari tahun ini, tapi Oh, udah jadi rilisnya dulu, 2022. gue pengen dirilisin satu-satu dulu singlenya. Oh, di Oke. blastnya satu. Iya, 3 single, udah gitu di tahun depan baru album.
Oke. Tahun depan tuh bentar lagi loh cuy. Tahun depan maksudnya albumnya di 2024. Ah, Salah. itu. Materinya tapi harus sudah selesai di tahun depan gitu sih. Oke. Jangan sih. Kalian kan mendengarkan musik, ya sejauh yang gue dengar tadi cerita kalian, Guns N' Roses. Yoi. Itu kan tidak ada sequencer di situ. Benar. Full band, formatnya 2 gitar, 1 bass, 1 drummer, 1 vokal. Ya. Lalu kenapa kalian come up dengan sequencer, terus hanya 1 gitar, 1 vokal, 1 drum dan 1 backing vokal? Mungkin seiring jalannya waktu kita dengerin, waktu itu ada fase juga kita dengerin hip hop dulu. Bass keras. Kayak gitu kayak Run DMC bukan. oh, Wu-Tang Clan bukan ya? Apa? yang sekarang sana kayak J. Cole kayak gitu sih. J. Cole, oke, terus? Kanye sebenarnya influence besar kita juga di album kita Kanye sih. Bus, serius loh? Iya. Kanye? Iya, album Yeezus ya. Yesus. Gitu-gitu. Keras, serius? Jadi pengen ini aja sih gabungin 2 genre yang kita suka gitu. Aha. Jadi Yang rock dan hip hop? jadi electronic rock jadi sebenarnya kayak gitu sih. Sama mungkin alasannya juga kayak Sorry, electronic rock berarti jatuhnya kayak let's say apa? Coil? Kayak Iya dong, Scalar mungkin ya, Scalar. Muse mungkin. Oh, Muse. Gue salah banget ya. Dari harapannya Muse gue soalnya lebih ke industrial di otak gue. Musik yang rock tapi ada Sentuhan-sentuhan. sentuhan-sentuhan hip hopnya atau sentuhan-sentuhan Jadinya industrial elektroniknya gitu ya? industrial. Iya. Di otak gue come up-nya kayak Prodigy, kalau lu tahu The Prodigy. Iya. Lama lah. Tapi itu ya gitu, industri apa? Mungkin secara kitnya kali ya, secara kayak bunyi-bunyiannya. Boleh cuy. Iya. Kalian coba dengerin tuh. The Prodigy. Bunyi ya. Mungkin kalian masuk. Sejujurnya gue belum dengerin lagu kalian. Oke. Karena kan gue skip waktu hari nonton, kalian nonton. main. Jadi gue nggak dengar. Gue akan denger coba. Kayak gimana outputnya. Mas, nanya. Boleh. Pandangan normatif kalau disamain sama Fizz gimana? Pandangan normatif. Nah, kan banyak nih yang nanya, "Wah, Benar, itu benar. kayak Fizz nih." Nah, pandangannya gimana? Serius loh? Iya banyak banget. Mungkin secara pembahasan di liriknya juga tentang sosial-sosial. Jujur juga. aja kalian dengerin Fizz kan? Iya, kita Iya, memang justru kita Fizz emang tuh salah satu inspirasi idola kita kita lah. dalam musik juga. Iya. Jadi gua nggak marah lah kalau misalnya bilang mirip Fizz. Wajar, itu sangat diwajarkan. Tuh, karena Dan nggak apa-apa juga ya. jadi lebih ke tersanjung juga sih kalau bilang mirip Fizz gitu kan. Iya. Karena kita dulu juga awal-awal dengerin, kalau gua pribadi dengerin awal musik-musik Indonesia juga Fizz jadi salah satu rotasi yang sering lah gue dengerin gitu. Walau Jadi- kita sekarang juga mungkin tetap agak berusaha buat nggak mirip banget lah ya. Yap. Maksudnya dengan rilisan-rilisan selanjutnya kita mencoba Oh berarti cari- di album pertama bisa dikatakan mirip banget nih? Lumayan Enggak. soalnya. Iya. Oh Dat, parah banget Dat, ngikutin lu Dat. Sorry, Bang, Lo Dat. Dat. Parah banget Dat, ngikutin lu Dat terus. Iya, kita mencoba nggak semirip itu lagi mungkin kalau orang bilang mirip atau segala macam. Jadi kita rada nyari karakter sendiri lah mungkin. Waduh, mantap. Hidup normatif. Thank you ya. Pertanyaannya. Makanya kan bahasa-bahasa normatif itu kalau gue sih apa ya? Entah mengapa di zaman sekarang itu hampir semua musisi itu menggunakan tata bahasa Indonesia. Ngerti gak? Jadi baku gitu. Rapi. Dulu kan slang banget nih, slangian dan lain sebagainya gitu. Kalau sekarang lebih ke baku-baku. Makanya pada saat normatif, wih itu bahasa hukum soalnya. Maksudnya, gue nggak ngomong itu bahasa hukum, tapi Sarjana hukum. Sarjana hukum. sering kata-kata normatif itu digunakan oleh orang hukum. Ya. Itu sering. Dan kan pakai itu, terus kayak, buset normatif banget nih cuy. Ya kan? Ini punk loh. Ini punk yang memang seharusnya, ya kan, dan sewajarnya itu punk bro. Lah itu jangan. Harusnya punk, ya kan? Bukan Dari normatif, punk ya? rock, iya. Harusnya pang. Kalau kalian ngomong tadi musik yang kalian dengarkan itu adalah gabungan dari rock dan apa? Hip hop. Hip hop. Gitu. Ya. Kenapa nggak ada DJ-nya? Sempat kepikiran nggak? Mungkin gua mau revisi kali ya kalau dari bagian gua dari versi gua bedanya sama Ical. Tadi kan lu bilang kenapa lu tiba-tiba came up with sequencer dan segala macam kan Yes, selainnya. betul. Gue emang niat awalnya tuh gue nggak pengen bikin band yang terdengar dari track 1 sampai track 8 tuh musiknya sama semua. Kayak drum bass gitar dengan sound yang sama, kit yang sama, dengan mixingan yang sama gitu. Gue pengen bikin
track 1 gue kedengeran beda dengan track 2 gue gitu. Maka dari itu gue bikin samplingnya tuh bunyinya terdengar beda. Oke. Kayak si drumnya di sampling ini pakai kayak mungkin ada industrial, abis itu di lagu kedua itu ada pattern hi-hat yang rada hip hop, triplet gitu. Oke. Jadi mungkin bahasanya kalau versi gue bukan secara menggabungkan rock dan hip hop, karena hip hop tuh kan culture banget dengan rapnya dan juga mungkin yang lo bilang tadi DJ, turntable. Kita nggak mengambil itunya, tapi kayak gue lebih mengambil ke unsur-unsurnya aja ya, unsur secara musik. Walaupun tetap balutannya dengan rock gitu. Oke. Secara aransemen tapi kita masukkan unsur-unsur itu tadi kayak pattern si industrial itu sama hi-hat dan segala macam. Bahasa juga 808, synthesizer. Nah, kita masukin lebih ke situnya sih. Elemennya aja, bukan secara menggabungkan genre. Harusnya keren sih. Karena gue mendengarkan dua musik itu, gue pribadi ya. Gue suka banget rock gitu, gue suka banget metal, gue suka banget musik keras, dan gue juga suka banget hip hop. Suka banget, gue dengerin banget gitu. Jadi gue akan sangat tertarik dengan lagu-lagu kalian sebenarnya. Semoga ya. Anyway, ini pertanyaan yang akan selalu gue kasih di akhir-akhir acara. Ketika kalian ada di satu pulau dan kalian mendengarkan satu lagu apa yang akan kalian dengarkan? Sampai mati. Satu lagu. Satu lagu sampai mati. Lo Bancal. Gua Untuk saat ini ya. Iya, enggak lah. Yang Maksudnya, kepikiran umur lo sekarang. berapa? 21. 21, oke. Selama 21 tahun hidup, lu dengerin lagu lu nggak pernah bosan. Jadi once lu pakai lagi untuk sampai lu mati, lu nggak pernah bosan juga. Itu lagu apa? Oke. berat juga nih pertanyaannya. Lo apa? Lu dulu. Kalau gua Beatles. Lu Beatles. Beatles gua. Gua Album deh, gimana? Boleh, album. kalau album gua Lu ngasih saran jawab kagak lu? Oh iya. Album deh. Tidur anjing. gua untuk album. sekarang lagi muter sering banget memorandumnya Perunggu sih. Itu dari serius tuh. Iya. Ya nggak apa-apa, tapi maksudnya berarti sampai lu mati lu dengarkan lagu itu. Bro. Tapi gua yang whole album gua suka mungkin masih itu sih kayaknya sekarang. Oke, ya berarti sampai lu mati lu akan dengerin lagu Perunggu. Gua okay with that kayaknya. Keras Perunggu. Gue belum kenal sama anak-anak Perunggu, tapi kayak Perunggu, shout out to Perunggu. Kayaknya karena temennya nih Ical ya. Iya kali ya. Kalau lu apa? Kalau gue mungkin pertama album gue. Album lu? Iya. Jangan dong. Iya, Kalau tapi karena nggak ngomongin album. kalau gue lebih kayak Narsis sejujurnya banget gue ya. pertanyaan ini gue pengen tahu roots kalian tuh Oke, apa. gue Appetite for Destruction. GNR. Buset, keras. Ini baru valid, lu berubah jawaban lu. Ini kan dari awal GNR, ya kan? Ini cerita kan? Dari Gua kecil tadi pengen- GNR, sampai mati pun akan dengarkan Guns N' Roses. Karena satu album kan, itu menurut gue berat. Tadinya gue pengen jawab Rust in Peace-nya Megadeth, tapi kayak ada beberapa track yang gue gak suka. Jadi Oke. Ya nggak apa-apa. Kalau dia memilih album ya nggak apa-apa. Kalau lu, kalau lagu nggak apa-apa. Kalau lagu lu apa? Iya, bebas. kalau lagu yang gue gak pernah bosen, Yang sampai mati lu akan mau dengerin di coffin lu tuh, di casket lu akan dengerin lagu apa? gue Spirit of Radio-nya Rush. Dia belang-belang dia. Ngomong referensi apa ini? Tapi kan lagu, Sampai jatuh bos, lagunya Rush. Terus? karena kan saat gue gak pernah bosen soalnya dengerin lagu itu. Itu bagus. Karena juga Keren. rada nostalgia dulu gue waktu berangkat sekolah di setel bapak gue itu. Jadi ya gue selalu teringat-ingat mungkin kalau Jadi misalnya bapak lo dengerin Rush, dengerin Guns N' Roses. Jangan berubah-berubah. bapak gue banyak dengerin ya mungkin Oke, jadi oke, kayak oke, gitu. oke. Jadi mungkin kalau misalnya bilang satu lagu itu kali ya maksudnya ada nostalgianya, gue juga suka Rush gitu. Emang rada labil ya. Oke, ini di akhir banget. Kesan kalian main di Blok Bar apa? Pengen main lagi sih di Blok Bar. Pasti. Karena waktu itu lu nggak dateng kan. Oh iya benar. Harus main Hai lagi. anak-anak komunitas promotor semua musik, you know me. Main di sini dong, bawa normatif, oke? Kalau dari lu? Kesan gue main di sini terasa liar. Kayak Ical ya. Kenapa gue? Kalau mabuk liar udah. Ical nggak apa-apa. Oh nggak ada mabuk ya? Kan nggak mabuk? Gak mau. Cut aja lah, nggak keren. Nggak keren, nggak keren. Terus. Ya udah intimate sih yang tadi gue bilang, liar dan intimate lah, dua kata yang merangkum Blok Bar. Oke, pesannya untuk Blok Bar apa? Itu kan kesan. Kesan kalian pas datang intimate.
biar lo mau main lagi, pesannya apa? Undang lagi. Ya nggak apa-apa lagi. bisa. Kita butuh duit ya. Iya. Ini teman-teman lebih ke BU. Oke, kalau dari lo pesannya? Pesannya teman-teman promotor banyak-banyak lah bikin bukber, sama aja ya. Sama aja. Oke, sekian dari gua. Nama gua Rizky dari Blok Bar. Gua Andri, Gue Ical. kami dari Normatif. Terima kasih yang sudah nonton. See you in the next video.